Dari penyampaian Abang Hajiku Bang Jayani mengenai mudawamah, sebetulnya kita per 3 bulan itu 20.000 sudah menjadi bagian mudawamah, karena per harinya kita itu menabung 200 perak, kecil tapi menjadi manfaatnya besar. Karena apa? Tujuan kita ini buat bersedekah, betul Abang Hajiku. Jadi 200 perak ini kita nabung per hari, yang 3 bulan kemudian kita sama-sama memberikan wakaf 20.000. Tujuannya apa? Karena kita punya tujuan yang mulia. Satu, merapikan makam. Kedua, santunan. Ketiga, bersedekah. Diutamakan buat keluarga besar dulu, baru kita keluar. Satu itu. Kedua, kita berjuang sesuai dengan yang tadi Abang Haji sampaikan, bahwa perjuangan kita ini menyatukan kembali kesatuan keutuhan keluarga besar Uthadi Basar. Jangan sampai menjadi bagian-bagian kelompok-kelompok yang berbeda-beda, berkotak-kotak. Karena apa? Ini Uthadi Basar sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ayo, kita bareng lagi, kumpul lagi, satu lagi. Karena sudah lama kita nggak menyatu. Di sini kita berjuang untuk kembali visinya almarhum. Sebetulnya itu. Karena mereka tidak bisa menyampaikan kepada kita hanya sebuah pandangan saja, di mana kita bisa mengkaji, menelaah kembali sesuatu hal yang terpecah-pecah itu. Oke, masalah ini saya mohon maaf tidak tahu sesuatu hal yang kisah bagaimana, tapi saya bicara ini, ayo kita menyatu kembali, jangan ada kotak-kotak yang nantinya terpisah, kita kumpulkan kembali menjadi bulan lagi, karena bulan adalah kehidupan. Adalah dunia kehidupan. Jadi itu aja, mudawamah kita setiap hari 200 perak untuk memberikan uang kas 3 bulan 20.000. Itu aja. Jadi mohon maaf bila mana ini tujuan kita ini pada teman-teman, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 3 bulan berikutnya pun sama. Jadi satu tahun ini per tahun kita mengadakan reuni satu rabi keluarga besar Uthadi Basar. Jadi 1 tahun kita mengadakan acara ini per 3 bulan. 3 bulan ini sangatlah mudah, sangatlah murah, sangatlah ya Allah Gusti. 200 perak kita kumpulkan per hari, 200 perak. Selama 3 bulan kita kumpul lagi, ya kan. 3 bulan pertama kita kumpulin, 3 bulan kedua kita kumpulin lagi, 3 bulan keempat, 3, 4 itu seterusnya begitu. Bahkan berputar. Artinya tidak ada kotak-kotak lagi keluarga masing-masing, tidak ada. Ya, artinya kita nanti akan ada tujuan yang lebih lagi, apakah satu Muharram, halal bihalal ataupun yang lainnya. Karena ini sudah terkonsep. Ada pun nanti masukan-masukan yang lain, silakan. Kita ini jatuhnya masih berdiskusi agar ada hal yang lebih baik lagi untuk keluarga besar Uthadi Basar. Seperti itu kiranya. Mohon maaf Pak Ketua, Bang Mas Suni, Abang Hajiku yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Haji Sudi. lu mau kumpul, Pong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati akhirul kiram Ustaz Ahmad ya, sekaligus keturunan Bani Basar maupun yang laki perempuan, semoga dimuliakan Allah SWT. Pertanyaan saya, Ya. berarti rohani kita sudah menjadi keputusan kurang 1 minggu daripada bulan puasa. Kemudian pertemuan ini berarti kita besok nggak mengadakan gitu? Enggak, langsung. Iya, berarti sekaligus inilah gitu. Kemudian pertanyaan nggak rohani ya. Kedua pertanyaan saya ini kita dari segi silsilah. Kemudian kaum Mimin, Haji Basar bin Mimin. Kemudian bapaknya Mimin
kita nggak ada yang tahu kan emaknya ini. Tahu. Timbun. Perlu saya perlu saya kasih tahu bahwa Nimin bin Layu, kemudian bininya Mertua Kedung. Itu dari segi lagi kita kan ketemunya cuma dua kuping ulut sampai udah budut jangkauan ini kan. Isinya puluh ini. Iya. Ya kita masih tidak tahu sekedar. Nanti kalau memang kurang jelas, tolong yang lebih tua. Dari siapa? Ya. Dari siapa tahu pertamanya? Ya, saya kan waktu yang tua juga saya pernah teliti gitu. Siapa dia mana? Ya. Siapa dia? Bin Ayu. Nimin bin Layu. Ya sepuluh lagi dari siapa? Wah. Wah, ini. Dapatnya Ya. Ini apa dua ini waktu masih ada? Saya kan saya mau saya juga sering saya pernah kan dengar Mertua Kedung. Sering. dengar terus Sering. Punya cerita tentang Kedung. Mertua Kedung. Kalau dua itu sering diutarakan tiap siapapun juga. Tapi kalau untuk Ayu baru kali ini dengar. Berarti kita memang tidak tahu. Ini berarti Kong Nimin bin Layu. Terima kasih itu apabila anak itu yang niat terus untuk keluarga ini kan sekedar bukan ini memang cuma berjam bahkan ya semua memberikan ikhlas untuk peretasan. biar kita tetap tahu. Ya sudah itu usulan saya. Barangkali kalau memang kurang ini kita sedikit yang lebih tua aja. Siapa ini? Kalau Nauni pernah cerita begitu. Tapi kalau Kedung pasti banyak. Kalau untuk Ini bagian. nah kalau memang kita nggak tahu adanya di ini asal usulnya sama Nimin bin Layu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar buat nambah wawasan aja. Lanjut ada lagi ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak semua, para guru, para orang tua, para incang yang saya sebutkan satu persatu. Saya ingin menambahi terkait program yang sudah disepakati oleh Ketua Ulun Engkau Haji Basan, yaitu tentang perlahan yang sudah disepakati 10 hari atau seminggu sebelum puasa. Nah, program keluarga kita ini sangat bagus terkait per 3 bulan ini 20.000 untuk pemeliharaan makam dan anak yatim. Nah, saya ingin menambah satu poin yang saya sampaikan kepada ketua, bagaimana rohani ini kita sambut dengan antusias dan program yang bisa dirasakan oleh kebermanfaatan, yaitu bagaimana kita pada saat rohani itu kita menyantuni anak yatim dengan bahasa luas menjelang hari ini sampai hari tahun depan, kan masih setahun nih ya. Insya Allah sih kalau misalkan di program dari sekarang apa yang kita sampaikan dan apa yang ditanyakan, insya Allah akan tercapai. Sebab kenapa? Apapun yang kita lakukan tentang niat baik kita kepada sesama manusia, pasti Allah akan mengijabatnya. Pasti niat baik kita itu akan diberikan kebaikan. Apa yang disampaikan oleh guru kita tentang sodako itu manfaatnya besar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu akan kita pelajari, akan kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh hadis
khairin nas tanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaat. Nah, itulah kajian itu yang nanti ke depan untuk keluarga kita, untuk semuanya, keluarga keturunan Wahdi Basar, bagaimana tahun depan acara rohani ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya luas, biar orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dalam barzah akan senang, akan mendapat surat maghfirah dari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati anak keturunan cicit cucu ya, Kong Haji Basar, maaf tidak disebutkan namanya satu-satu. Langsung saja saya mau usul tentang program 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Jadi kita tujuannya ini kan untuk silaturahmi. Nah, tadi apa yang dikatakan memang sudah disepakati. Kalau memang itu 200 perak ya per hari. Jadi kita usul, kita memang untuk keluarga, untuk menyambung silaturahim, kita sebetulnya nggak harus berpatokan kepada memang 20.000 atau 200 perak per hari. Jadi kita tujuannya hanya silaturahim. Takutnya ya kan ada keluarga kita, saudara kita, ada memang yang nggak punya duit gitu. Karena kan ini kan 20.000 ini kan mintanya kan 3 bulan sekali gitu. Jadi kita usul kalau memang ada keluarga kita, saudara kita memang tidak punya biaya atau tidak punya uang, ayo kita ajak untuk kumpul bareng. Jadi kita bisa tahu mana keluarga kita yang memang dibilang itu ya yang membutuhkan gitu. Jadi kita tujuannya kumpul atau silaturahim. Jadi kita nggak berpatokan kepada 20.000 ya. Kalau memang dia ada 20.000 silakan kan gitu. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ayo kita duduk bareng. Hanya itu ya. Terima kasih. Kalau memang ada ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara-saudara semua yang telah memberikan masukan demi kemajuan kita semua dalam rangka membina silaturahmi dalam keluarga besar Haji Basar. Yang pertama, masukan dari Ustaz Diani itu udah pasti kita catat ya. Sekretaris dicatat dulu ya. Udah kok. Oke. Bahwa kita fleksibel tanggalnya, tapi yang jelas 1 minggu sebelum bulan puasa kita laksanakan. Adapun harinya, ini hari Minggu, bisa saja terjadi tanggalnya bisa tanggal 15, bisa tanggal 10, bisa tanggal 7. Ya, yang penting juga jangan bentrok dengan haul umum di masjid. Yang kedua, usulan dari Pak RW kita, Pak Isomudin, bahwa lebih baiknya lagi kalau kita secara terprogram memberikan santunan yatim untuk keluarga besar kita. Mohon dicatat Ustaz Zaini, itu dari keluarga besar kita yang yatim dan jompo, tolong didata. Supaya apa? Supaya dari sekarang nih kepada yang siap jadi donatur, udah siap-siap, udah punya arah, sehingga ntar di bulan Muharram ketika kita ketemuan yatim yang keluarga besar kita atau yang apa dapat santunan dari kita juga.
Oke, terima kasih Pak RW. Karena memang itu per 3 bulan, 3 bulan ke depan kita ini ada halal bihalal. Sama halal bihalal juga kita ketemu lagi. Kemarin juga 20.000. 20.000 tadi kata Ananda Doni cuma 200 perak sehari. Tapi begitulah kita dalam rangka apa? Supaya kita semua kebahagiaan. Adapun yang memang misalnya siap menjadi donatur, ya nanti kita itu bakal-bakalin. Ya kayak RW Iso atau misalnya Narowi atau saya misalnya yang ada lebih dikit itu, ya apa setiap minggu atau setiap bulan ngumpulin buat donasi atau buat santunan yatim atau apa di bulan Muharram. Jadi kita kumpul orang belum ada, udah nanya berapa duit. Ngumpulin aku mau dapatnya. Ayo ngumpulin, terserah kalau ngumpulin mas mampu. 3 bulan nanti bantu. Mau dapatnya berapa? Kalau ngumpulin berapa duit mah terserah. Bagus, bagus. Asmani luar biasa. Pokoknya udah punya duit 15.000 taruh, punya 10.000 taruh. Taruhnya harus pakai RW. Dia celengannya gede. Iya, pokoknya mah, iya, pokoknya bukannya mau dikit kek, mau gede kek, yang jelas seikhlasnya. Biasanya orang yang ikhlas mau gede. Biasanya semakin gede itu semakin ikhlas. Tapi kalau semakin kecil itu semakin kagak ikhlas. Habis dipilihin. Oh ini mana udah buluk. Itu mereka nyatet kagak. Tapi yang jelas sekecil-kecilnya tetap bicara. Sekecil-kecilnya tetap bicara. Tapi semakin besar semakin ikhlas biasanya. Nah, semakin kecil biasanya semakin kagak ikhlas. Ini 20 buat. Dan ada yang merah ada. Yang biru juga ada. Kan dipilih yang kuning. Iya. Oke, terima kasih Pak RW. Jadi begitu Asmani. Semuanya ada duit dikit-dikit ya. Udah, mendingan dikumpulin dicariin. Kalau 3 bulan sekali boleh nyetornya, boleh tiap bulan, boleh tiap minggu ketemu RW, nitip nih buat santunan keluarga besar kita nanti. Nyenengin sendiri juga boleh. Yang penting buat keluarga besar kita ngumpulinnya kemarin. Jangan ngumpulin ke usaha aja soalnya jangan. Bayar jalur. Oke ya. Terus apa lagi nih? Udah dong. Oke. Wah, wajibin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara sekalian, khususnya cucu tadi bahasa merasakan kehidupan ini cuma berapa ya nafas kita tuh itu ya. Tapi saya merasakan kehidupan saya bukan senabur. Siapa orang yang sering bersedekah secara saya gitu kan, khususnya juga kagak gitu kan, rezeki ya ada. Saya rasain beberapa tahun ini gitu kan. Nggak beda jadi kasuri kalau di manusia itu kita cuma nungguin amal kita dikubur. Iya, makanya kata Sadian itu 1 hari 10.000 atau 5.000 satu benar. Saya rasa gitu saya setiap ya bukan saya ria ya. Kalau saya ngomongnya ria ya. Itu saya rasakan itu saya. Sekian terima kasih. Coba. Kita dulu. Ya, yang perempuan. Ya, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan guru kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sayani MPD ya, beserta istri Kakanda Ustaz Asmani
dan juga yang sama-sama kita hormati kita kemuliaan selaku ketua paguyuban keluarga besar Kampung Haji Basyar, yaitu Bang Haji Batur, Pan. Ustaz Bas Haji Batur. apa itu nama apanya, dan juga Ketua RW dan juga yang lainnya ibunya Pak ya, saya sebutkan ya satu persatu namun tidak mengurangi daripada besar saya dan semuanya insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya ingin melontarkan kata-kata ya, barangkali maaf ini saya kalau bahasa kampungnya baru nongol. Maaf ya baru nongol. Keluarga anaknya babe baru nongol. Ini maaf sekali karena kemarin saya belum tahu. Ini juga ada yang ngomong dari keponakan saya. Cimuyun. Kemarin Cimuyun doang katanya keluarganya nggak ada. Yang lain pada ada katanya disebutin keluarganya ini Cimuyun nggak ada. Ya Allah, apa ada apa? Ada hal ini tuanan arwah. Ya Allah, Rabbi, rezeki gue tahu nggak apa? Baru tahu tuh. Makanya setelah itu saya ngomong Bang Basri ya. Kenapa emang gak dirapatin? Ini ngomong bahasa ini ya. Kenapa gak dirapatin? Gak ada musyawarah. Makanya saya nggak tahu. Ini mohon maaf. Keluarga lain juga nggak tahu. Ya, saya bilangin ke keluarga, ke kakak, adik juga tidak tahu. Dan juga kalau misalnya ini maaf sekali. Kalau ada suatu organisasi. Ini maaf, ini saya sering banget ya, bukannya saya sombong, saya mah makhluknya lemah, makhluk doi, membaca kalau sekali kekurangan. Kalau ada suatu organisasi harus adanya musyawarah dan semuanya harus mengambil mufakat. Itu supaya tidak ada kesenjangan di antara kita. Itu yang mengakibatkan keluarga saya, kakak saya, adik saya dan saya sendiri tidak respect ya. Mohon maaf ya. Acara seperti ini bagus banget, mantap. Silaturahmi memanjang umur, apalagi memurahkan rezeki, itu mantap banget. Insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tapi dari permainan kita sendiri ini tidak cantik. Ini maaf saya bukan yang ngerti, saya juga maaf tidak cantik. Jangan menyalahkan keluarga saja, jangan kan. Kalau lagi tohin gak nongol bisa, karena gak ada kata-kata. Kenapa saya dianaktirikan? Ya, ini maaf, mohon maaf kepada semua keluarga. Karena saya barangkali bontot. Akhir kalau saya maaf kata-kata yang tidak berkenan di hati para kakak-kakak ya. Akhir kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanggapi. Terima kasih Pak Suryani. Jadi begini, waktu yang dulu semua kita undang, Ustaz Badrudin kita undang, pakai surat. Jawabnya nggak sempat, ada acara, pakai omongan, ketemu orangnya di rumah Makulah. Dan besok kita rapatnya, rapat keluarga buat ngomongin haul. Ada acara. Harusnya kan itu mendelegasikan ke adiknya. Enggak apa-apa. Sampai abang hajatan, abang udah nggak ada. Oh, ya kali
Sama ini mau udah Ustaz DNR. Hah? Iya repot. Udah Ustaz DNR. Udah nggak apa-apa. Nah demi persatuan tetap kita bilang solihin. Ya, melalui itu kali soal. Tetap ada itu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang menimpa kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak satupun, tidak sehelai daun yang jatuh pun itu kecuali memang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Usaha ya sudah, kan? Karena memang Allah belum menakdirkan untuk kita bertemu. Kita nggak usah salahin siapa-siapa, nggak usah gara-gara, nggak usah ada gara-gara. Yang jelas yang kumpul mendapat bersilaturahmi, yang kumpul alhamdulillah dapat bersedekah. Alhamdulillah. Nggak usah gara-gara lu, nggak usah. Karena orang disebut gara-gara juga enak aja. Gua gara-gara kamu gara-gara. Ujung-ujungnya orang mati ketimpa jendela yang dihukum tukang cetrok. Kalau ngomongin gara-gara, orang mati ketimpa jendela yang dihukum tuan rumah nggak bisa. Gara-gara tukang diparahin nggak bisa. Saya kan udah nerap. Kenapa saya lagi nerap ada tukang gado-gado? Jadi saya beli gado-gado itu belum baunya belum kencang. Berarti tukang gado-gado yang salah. Akhirnya tukang gado-gado yang dihukum. Itu kalau hukum main gara-gara begitu. Orang yang dia salah dihukum. Yang jelas semua ini terjadi apapun hari ini kita begini karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan kita. Kita kuasa apa sih? Kita buat melirik saja nggak bisa kalau emang semua hidup ini tergantung kita. Itu udah berapa kali coba menghirup nafas? Udah berapa kali lenjang? Udah berapa kali melirik? Ayo, apa kita rencanain ini hari ini kita pakai ini? Mar lu kudu pakai baju itu. Mar lu kudu ada ke sono. Nggak bisa. Semua sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah kita yang kumpul, kita yang beruntung. Kita yang bersilaturahmi, kita yang beruntung, kita yang bersedekah, kita yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tambah sedikit saja. Ini jadi gini Bu, uang kas itu akan digunakan sesuai dengan program dan tujuan kita bersama nih. Jadi setiap ada program itu akan dilemparkan kepada grup besar, ke grup. Ini gimana nih grup? Ada tujuan programnya apa aja. Nanti di situ uang kas itu tidak akan disimpan, artinya digunakan terus untuk bermanfaat. Jadi tidak ada pengendapan uang kas. Uang kas tidak ada diendapkan di dalam buku kas. Artinya setiap dapat uang kas, kita gunakan. Seperti itu aja Ibu. Jadi mohon maaf, kalaupun memang ini suatu acara pertama ini acara yang sangat sederhana, tapi membangun untuk menjadi besar, membangun menjadi lebih kuat lagi dan solid lagi. Begitu aja Ibu, Bapak, mohon maaf dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pokoknya Kong. Laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan. Silakan.